Enjoy your moment before and at 30. Selamat datang kembali di podcast Before and at 30 bareng Winda Karmelita di sini. Hari ini saya tidak sendiri. Bukan berarti tidak sendiri itu tidak available ya, maksudnya tidak single lagi. Tapi hari ini ditemani sama salah satu orang yang cukup sering saya ajak berdiskusi. Dalam tanda petik adalah dalam tanda petik kita sering berdebat sebetulnya ya Mas ya. Orangnya sedang asik menikmati mendoan, tapi kita ganggu keasikannya. Hari ini saya ketemu sama Mas Dharma. Kita panggilnya biasanya bukan Dharma tapi Darmo. Ya, okay. Kamu lebih nyaman dipanggil apa Mas? Ya senyamannya aja. Waduh, senyamannya memberikan kenyamanan tak kamu? Aku King Coil. Astagfirullah. Iya. Sebut merek ya? Oh boleh. Halo Mas Darmo, apa kabar? Halo, sehat? Sehat jiwa? Sehat raga? Mental yang mental corona. Mulai agak gonjang-ganjing ya. Kita terhitung nggak ketemu tuh kapan ya? Terakhir ketemu kita kayak berapa? Kayak 4 tahun lalu deh. Waduh Mas, saya masih muda berarti. Kayaknya kita terakhir ketemu itu awal tahun kayaknya ya. Ya sebelum corona. Sebelum corona. Kamu nyanyi terus di martabak. Oh iya, waktu itu Mas Darmo mengajak saya berdebat. Setelah kami berdebat di Twitter, akhirnya debat itu dibawa ke dunia offline dengan dia nyogok saya martabak. Dan kebetulan dia nyanyi ya. Iya. Buat apa? Buat apa itu? Jimmy. Jangan saya bongkar loh nanti kamu Mas ya. Kehidupan masa lalumu. Oke Mas. Selama nggak ketemu, apa kabar? Gimana? Sehat? Tadi katanya sehat, mentalnya kurang ini terganggu. Ya mentalnya agak kurang karena memang pas di kantor juga aku konsultasi sama temanku, ternyata aku kena sindrom impostor itu. Gimana tuh? Sindrom impostor itu apa sih Mas? Aku takut mengeluarkan karya karena teman-temanku sudah sangat oke. Ya beneran? Masa sih? Iya. Serius? Itu impostor syndrome. Oh. Jadi aku merasa ketinggalan terus apa-apa. Terus aku nggak menghargai progresku dewe. Sendiri dewe. Enggak apa-apa ngomong bahasa. Di sini harus los gitu ya. Kita karena kita orang Malang, kita bahasanya juga nggak harus. Gitu terus ternyata kena impostor emang. Impostor. Jadi aku kayaknya kena impostor udah 2-3 tahun. Aku baru sadar itu awal tahun kali. Awal tahun. Kenapa? Itu awalnya ngerasa mulai punya sindrom itu tuh kapan? Kenapa? Semakin gitu tertekan. Akhirnya aku sering nggak pede dengan keputusanku. Sering apa gitu. Karena aku menampilkan karyaku tuh aja takut gitu. Kayak takut ada yang nyelatu, kayak takut ada yang nggak pede. Kok teman-temanku semua desainnya udah oke, kok aku kok belum gitu. Misalnya tentang desain ya, kalau tentang kerjaan kok temanku udah gini, aku kok gini, jadi aku nggak pede, makanya sering begitu. Tapi sebelum kita ngobrol tentang itu lebih jauh ya, boleh nggak sih dikenalin Mas Dharma ini siapa, sekarang kesibukannya apa? Itu kita nggak ketemu 4 bulan tapi berasa 4 tahun gitu ya Mas. Saya langsung nih. Saya hamba Allah. Aku kerjaanku sekarang ya berarti kerjaanku sekarang UX design. Lalu full time UX design, terus aku kerja di startup gitu, Jakarta remote juga. Kebetulan perusahaannya di Jakarta. Udah sih sama mungkin sosmed kali ya. Sosmed bisnisnya udah nggak bisnis lagi, kuliner kan nggak, kuliner kan. Saya stop kuliner. Oke. Terus semua di digital, terus sosmed sama ya UX itu. Dah. Oke. Kalau nama Mas Darmo ini kan sebetulnya aku kenalnya dulu awalnya dari pelaku kuliner. Iya. Pokoknya terjunnya di bisnis F&B kan di Malang. Pernah pegang beberapa brand juga kan gitu. Itu gimana Mas dari bisnis F&B terus kamu akhirnya sekarang udah kerjanya di startup, memutuskan full time ngantor gitu. Padahal sebelumnya juga pernah jadi dosen kan? Iya. Nah, itu kan kamu kayaknya berpindah-pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain dalam kurun waktu kurang lebih berapa ya? Berapa tahun kamu bekerja itu? Kalau dosen 3,5 full bekerja. Mulai 2014 kali ya, 14-15. Hampir 6 tahun ya. Udah
berpindah-pindah beberapa kali profesi gitu kan. Itu kamu boleh nggak sih diceritain ceritanya gimana dari pertama kali F&B ya kerja, terus pindah lagi. Kamu ngerasa apa yang membuat kamu memutuskan untuk berpindah-pindah itu? Ini mulai dari aku lulus kuliah kali ya? Iya boleh. Aku lulus kuliah, aku kerja di software house, terus aku keluar, akhirnya ngelanjut kuliah. Setelah lanjut kuliah itu harapanku aku akan banyak dapat ilmu. Ternyata aku kuliah di Jogja kan. Itu S2 ya? S2. Nah, ternyata aku dapat ilmu malah bukan dari kampus, tapi malah dari komunitas. Nah, di situ aku angkat jadi penelitian, ternyata bisa, dan itu kayaknya belum ngetren deh. 2000 berapa ya? 2012 kali. Tentang apa penelitiannya, Mas? UX juga. Oh, UX. 2012 itu belum booming kayaknya. Dan aku tapi ketemunya dengan teman-teman yang sudah di Jogja udah duluan. Itu kayaknya kalau nggak salah ya, seingatku itu komunitas UX pertama di Indonesia, jadi aku ikut. Ternyata di Jogja aku ikut, akhirnya kok aku pernah melakukan ini di waktu aku kerja pas setelah lulus S1 yang software house itu. Akhirnya kayaknya terpanggil, oh ini aku akan mendalami inilah gitu kan. Sebagai namanya dulu awalnya namanya UX research. Jadi kan aku researcher kan. Karena kalau S2 kan rata-rata lebih kuat di riset kan sebenarnya. Ya udah aku masuk UX research. Nah, lalu setelah saat S2 itu karena aku di Jogja, pas aku pulang kan beberapa bulan sekali pulang, itu sama teman-temanku bikin kuliner. Pertama kali apa, Mas? Namanya? Bisnis kulinernya? Ya. Boleh disebut apa enggak ini? Boleh sih, nggak masalah. Namanya Banspeed kalau tahu ya. Itu jual cake jar gitulah. Iya, waktu itu kan booming banget kan? Ya booming, cuman ya apa namanya lagi belajar, jadi ternyata bisnis itu nggak segera jualan produk, tapi manajemennya kuat gitu kan. Makanya kita belajar, terus ya naik turun dan sebagainya. Terus aku merasa mungkin nggak sevisi kali ya cara berpikirnya atau apa sama partner. Ya biasalah, mungkin aku yang nggak bisa ngikuti. Akhirnya aku keluar kan dari situ, dipegang sama temenku. Akhirnya aku memutuskan aku harus melanjutkan hidup ya dengan di Malang yang saat itu UX itu nggak begitu nggak begitu belum kayaknya ya di Malang ya, belum ada kesannya nggak kayak barista di Malang, tau nggak? Nah, mungkin nggak kayak gitu, nggak sengetren itu. Soalnya di zaman itu kayaknya anak digital di Malang dikit banget ya. Iya. Nah akhirnya aku ya wis lah jadi dosen aja. Kan aku memanfaatkan ijazahku juga kan. Lalu akhirnya jadi dosen. Lalu ya bergelut di dunia akademis yang menurutku formal sih, dan jiwaku gak formal soalnya. Jadi agak tabrakan. Ya udah itu sekitar 3,5 tahun. Setelah itu aku keluar lagi karena memutuskan aku benar-benar pengen jadi praktisi. Karena riset menurutku sebenarnya penting juga, tapi menurutku pribadi ya ini kurang impactful. Jadi hanya riset itu kayak hanya ngomong, kayak itu katanya dikenal sebagai teoritis dan sebagainya. Padahal yang tak kerjakan waktu selama jadi dosen itu, aku juga branding dan sebagainya gitu. Itu nggak berdasarkan teoritis. Ternyata kenyataan di lapangan berbeda gitu. Bukan, ternyata anggapan orang seorang akademis itu terlalu teoritis, itu melekat banget. Padahal aku nggak pernah melakukan hal secara teoritis, enggak. Malah teori yang tak sampaikan walaupun sedikit-sedikit itu terbukti semua. Tapi orang nggak sadar gitu ya kali ya. Nah, kan biasanya orang sekarang kebanyakan learning by doing. Iya. Nah, waktu tak kasih teori itu mereka mungkin belum sadar ketika udah sampai di problemnya. Oh iya, harusnya gini ya kemarin gitu. Jadi ada baik buruknya sih. Lalu kalau misalnya jadi dosen dan periset, itu jeleknya ketakutannya tinggi. Ketakutan tentang? Kalau riset itu kan kita harus memvalidasi sesuatu dulu. Betul. Bukan melangkah dulu. Nah itu jadi pikirannya itu jadi nanti aku tahu sistem nanti berpikirnya maksudnya ya. Aku nanti akan begini. Ini pasti gagal kalau begini. Ini kalau nggak punya pasar gimana? Jadi
ketakutannya, bukan ketakutan apa ya, keraguan-raguannya itu tinggi dan yang dipikir banyak banget. Itu lumayan capek sih. Tapi kalau misalnya nothing tulus gitu ya langsung sikat gitu kan aja. Apa kalau nggak bisa belajar, kalau apa gini, kalau apa gitu kan lebih nggak buang waktu kali ya. Terus habis dari situ bisa di dosen aku sempet kita satu bidang satu bidang engkel-engkelan iya, ya. Di sosial media ya aku megang beberapa brand itu. Iya. Brand Freelance waktu itu ya Mas ya? Full time atau freelance tuh kita bilang? Freelance yang full time kali ya? Iya, freelance secara di atas kontrak. Iya, 1 tahun kali ya, hampir 1 tahun kali ya. Terus itu pertama kali nyoba remote. Jadi brandnya dari Jakarta kan, mungkin udah tahu juga kan brandnya. Itu di Jakarta, bikinnya di Malang. Itu pertama kali remote, terus sosmed yang bener-bener harus desain konten, jadi merasakan jadi konten kreator itu kayak apa sih sebenarnya? Ternyata rasanya capek juga. Karena otaknya harus memikirkan konsep sekaligus eksekusi. Iya, konten, iya benar. Dan ya lumayan inilah, karena banyak permintaan mendadak yang aku baru tahu gitu kan, tiba-tiba Anda tidak bisa tidur. Iya, di brief malam, ya, pagi betul. harus jadi itu kan juga nggak sehat juga sih menurutku waktu itu. Tapi ya pertama kali nyoba sikat aja lah semua itu waktu itu. Terus kontrak mau selesai, aku kebetulan aku satu komunitas sama temanku UX, terus temanku yang UI, akhirnya masuk ke satu startup. Di situ aku baru deg-degan muncul. Jalan Tuhan itu kayaknya didengarkan dulu. Lah, akhirnya aku masuk praktisi UX. Jadi bukan sosmed, bukan kuliner. Akhirnya kembali lagi ke rootmu. Ke rootku. Iya. Ke UX. Wah, itu bikin malah deg-degan karena wah ini secara aku jadi praktisi dan sebagainya, problem solving dan sebagainya itu waktu itu hanya sekedar teori dan hanya lokal bisnis, bukan yang global dan sebagainya, apalagi yang nasional. Dan nasional pun hanya yang malah beda bidang kayak sosmed, kan beda kan sama UX. Wah ini benar-benar bidangku, masuk akhirnya. Akhirnya nyoba. Di sini aku baru merasakan kalau passion, nggak tahu ya ini bullshit apa nggak ya passion itu. Gimana? Pokoknya kalau seneng, tapi nggak bisa, walaupun di lokno atau digembleng dan sebagainya, maju terus. Ngosel, capek banget lah pokoknya, sampai burn out. Aku harus telepon siapa kemana teman-temanku, karena ada ya namanya Dani sama Mas Rukma, itu mungkin bisa tak anggap mentor kali ya. Mentor secara apa namanya, di bidang UI, di bidang bagaimana membangun karir path-nya itu mereka sangat apa ya, apalagi teman-teman UX yang cuman kecil di Malang itu sangat membantu. Jadi waktu aku tahu impostor tadi, aku kena sindrom impostor itu langsung ditelepon, mau kenapa kamu gini. Oh aku dulu juga pernah gini. Sepeduli itu kadang-kadang. Beda kalau sama dengan anak kuliner. Sorry ya anak kuliner. Tahu. Tapi aku cukup perhatian kan Mas, karena waktu itu menanggapi tweetmu. Oh iya, yang mana ya? Yang akhirnya jadi ini ya long short story gitu kan, kita pernah ngebahas tentang privilege dalam membuat konten. Oh iya, oke. Nah itu itu kan. Akhirnya kita ketemu tapi kita nggak sempat ngobrol banyak ya waktu itu ya. Keberpulang sih soalnya. Iya. Jadi kalau dibilang perjalanan karirmu itu kan sangat lompat-lompat ya Mas ya. Lompat-lompat dari sini ke sana. Aku mau nanya sih sebenarnya. Kan kamu rootnya dari UX kan. Selama menjalani pekerjaan-pekerjaan yang lain itu, kamu masih ngikutin nggak sih dunia UX itu, atau ngerasa begitu kamu pindah lagi akhirnya kembali ke UX tuh kamu ngerasa kayak aku ketinggalan banyak gitu? Kalau aku ketinggalan karir iya kali ya. Kalau untuk praktek iya kali. Iya. Yang langsung di UX. Tapi kalau UX tak pakai ketika pas bisnis, iya tak pakai. Jadinya CX tuh namanya customer experience kali ya. Itu kepake banget. Kayak gimana itu Mas? Jadi gini, berarti kamu udah punya basic kan ya ininya? Ya sudah punya basic. Hampir sama sih. Customer experience itu contohnya kayak ini, gimana kamu merasakan ambience cafe.
Oke. Yang kelinting-kelintingnya gelas, terus musik yang harusnya lirih. Iya ya. Terus nggak yang beda kan kalau kita di warung sama di kafe kan, kita kalau di warung kan kayak ngakaknya sampai oh iya. Kalau di gitu di kafe kan kita kayak secara tidak langsung sungkan-sungkan sendiri. Iya, kayak kita menjaga rapi ya. Kalau kamu ke pasar dan ke mall, kenapa ke mall harus kayak lumayan rapi? Kalau ke pasar padahal barang yang dituju sama kali ya. Itu bisa dibentuk dengan customer experience sih sebenarnya. Tuh. Berarti masih kepake, cuman nggak banyak dan aku nggak punya begitu banyak partner di sini. Karena ngerti sendiri kan kuliner di Malang yang anak-anak muda itu kolotnya minta ampun. Sorry ya teman-teman. Nggak apa-apa. Lanjut. Soalnya maksudku ketika aku belajar gitu, ini ada sharing aja jelekku. Iya. Ketika aku belajar CX, yang lain kan nggak tahu nih. Nah, yang lain aku anggap tahu karena aku merasa, lah itu bidang yang biasa aja gitu loh, nggak spesial. Masuk gitu aja nggak tahu sih gitu. Tapi ternyata jatuhnya aku malah sedikit meremehkan, omonganku jadi nggak enak gitu loh. Jadi ketika aku mau berpartner berpikiran begitu, masih belum ada yang memahami itu. Jadi aku agak kesulitan dan mereka malah memikirkan kamu terlalu mungkin aneh apa kamu terlalu dari mana, nggak bisa dilakukan sekarang gitu. Tapi tak lihat sekarang kayaknya teman-teman sudah melakukan itu semua sih, maksudnya udah oke lah apa-apa. Dan aku ya itu akhirnya tidak memutuskan di situ dan memutuskan karir untuk di UX itu apa ya, memang biasanya tujuan itu nggak berjalan mulus sekali ya. Oh iya sih. Ada ya. Mungkin kamu dibelok-belokkan dulu sampai akhirnya ketemu ke sini gitu. Cuman masalahnya aku satu route. Jadi kayaknya dulu aku dosen IT. Iya. IT semua digital. Terus UX itu bisa di kuliner. Aku tidak terlalu concern di kulinernya, tapi di UX dan CX-nya. Jadi semua tak masukkan ke situ. Fake it till you make it kali ya. Jadi aku semua yang UX yang relate tak masukkan semua. Ternyata bisa. Akhirnya sampai juga ke tujuanku gitu. Walaupun kadang-kadang aku menyesal kok lama sekali ya gitu, tapi ya udahlah. Namanya jalan orang kan beda-beda. Berarti meskipun bisa dibilang ini ya, meskipun kamu pindah-pindah dari satu pekerjaan yang lain, tapi tetap punya basic skillnya. Iya. Gitu ya. Karena aku sudah sadar waktu kuliah kali ya. Untuk pindah bidang itu lebih baik yang relate daripada yang tidak relate sama sekali. Contoh nih, aku di digital aku akan menjadi kontraktor. Kayaknya akan susah. Maksudnya aku harus belajar dari nol. Kalau belajar kan menurutku harus detail ya, karena concern to detail itu lebih oke kayaknya. Berarti lebih baik kita tuh tahu satu tapi mendalam daripada tahu banyak tapi sedikit-sedikit gitu. Iya, benar. Aku merasa gitu. Iya, aku kayaknya sering kamu omelin gara-gara itu ya Mas ya. Ya nggak ngomel sih tapi. Tapi nyindir. Terus dari banyak bidang pekerjaan yang sudah kamu lakukan, kamu ngerasa yang paling kamu happy kerja di situ? Itu terlepas dari teman kerja nggak enak loh ya. Ini dari faktor internal sendiri. Yang kamu ngerasa happy dan di situ kamu belajar banyak banget hal yang belum pernah kamu tahu. UX. Yang di pekerjaan hari ini berarti? Iya, pekerjaan hari ini sama yang aku pelajarin saat itu. Jadi aku percaya kayak kalau aku mau punya satu tujuan, itu temanku pasti ke filter. Oh, oke. Gitu, jadi nice, bener tuh. Iya, jadi kayak misalnya belum di startup ini ya, itu aku sudah menemukan teman-teman UX dan UI. Yang aku banyak belajar juga, ngobrol dulu, oh sudut pandangnya gini tuh harusnya, oh ini gini tuh, oke. Terus ketika di kuliner, oh kuliner itu begini tuh, begini tuh, aku harus tiba-tiba ke filter sendiri. Oke, berarti emang faktor gimana kita bergaul itu juga membentuk pola pikir banget ya? Iya, benar. Apalagi menentukan satu bidang. Menurutku semua bidang nggak ada jeleknya ya, yang positif. Tapi ketika sudah menentukan, kayak pendekatan pembawaan diri kita tuh kemana itu kayak ngikut gitu. Iya. Oh, temennya akan digital ya sudah. Aku nggak punya temen yang kontraktor apa itu, nggak tahu ya. Iya. Atau aku punya temen yang apa ya, pilot gitu kan nggak punya. Mungkin karena kita tuh ngerasa nyaman di situ Mas.
ngerasa nyaman ngobrolnya. Jadi secara tidak langsung kita akan ngefilter itu sendiri. Bisa jadi ya. Maksudnya nyaman ngobrol itu kita nggak harus sama ya obrolan gitu. Kayak kita kan sering kayak berdebat gitu kan. Tapi meskipun kita berdebat tapi juga nggak pernah akhirnya musuhan kan. Iya. Meskipun pasti dalam hatimu kamu ingin memusuhi aku. Enggak sih, aku enggak. Jadi yo enggak sini sebenarnya bukan, menurutku debat itu kalau tidak dengan toxic things menurutku oke. Tidak dengan perasaan ya. Dengan perasaan biasanya tetap sih, maksudnya kayak loh kok pikirannya gini sih gitu kan, nggak apa-apa. Cuman cara kita apa ya, respons kita itu loh, misalnya aku nggak setuju sama kamu, terus aku ngatain kamu misalnya dengan hal-hal yang tidak sesuai konteks misalnya, wah bodoh kan, nggak mungkin. Mendingan nggak gitu, sudut pandangku begini, itu lebih apa ya, berargumen itu kayaknya kita. Aku nggak begitu suka yang mungkin toksik kali ya. Iya lama semua orang nggak suka yang toksik. Soalnya ada yang benar-benar nyaman, maksudnya masih oh ini loh kayak misalnya bergosip, terus menyindir orang di belakangnya untuk dijadikan bahan gibah, bahan obrolan gitu kan. Kan nggak maksudku nggak oke juga kan. Iya sih. Kayak nggak akan dapat apa-apa. Jadi emang aku juga ngerasa gitu sih. Jadi kayak misalnya ketika kita nyaman ngobrol sama satu orang, bukan berarti kita harus satu pikiran terus sama dia. Ya, tapi nggak satu pikiran pun nggak masalah gitu. Selama kita masih bisa berargumen gitu. Bukan berarti ketika misalnya aku nggak setuju sama Mas, terus akhirnya aku nggak mau berteman lagi, terus akhirnya walk out gitu. Oke Mas, kita tadi kan ngobrolin ya tentang pindah-pindah kerjaan. Menurutmu pindah-pindah kerjaan itu haram atau halal sih sebetulnya menurutmu? Dalam syariat Islam. Gimana nih? Haram halal nih ngomongnya. Tolong ya Mas ya. Enggak, kalau misalnya pengalamanku aja ya. Aku nggak bisa memutuskan itu haram halal atau baik buruk. Dari sudut pandangmu. Dari sudut pandang. Boleh jika, tidak boleh jika, misalnya kayak gitulah. Tadi kan aku bilang kalau misalnya aku tuh udah menentukan kepingin di sini dan bidangku ini, gitu kan. Nah, kalau kita sudah megang satu skill atau tujuan, mau instansinya apapun, nggak masalah. Misalnya contoh nih, aku bisa nulis, kayak kamu, misalnya aku bisa nulis. Aku pindah misalnya mau ke Mendagri kayak, atau mau ke BUMN, atau mau ke startup atau apa, bidangku tetap itu. Tapi kan studi kasusku yang berbeda-beda kan. Tapi skillnya sama. Itu lebih nggak begitu berat daripada yang ganti-ganti job. Karena mungkin adaptasinya ya. Ya, misalnya tiba-tiba aku jadi announcer. Waduh. Mau jadi apa radio itu? Gitu pasti kan. Penuh dengan penuh dengan apa? Iya, itu dia. Berarti sebetulnya boleh-boleh aja ya pindah-pindah pekerjaan asal punya basic skill apa gitu. Nah, terus, pertanyaan pentingnya adalah gimana kita tahu maunya kita, fokus karirnya kita. Karena masih banyak kan Mas, mungkin kita ini kan ngomongin soal umur 30-an ya. Ketika dianggap banyak orang, ketika kamu lulus, harusnya kamu sudah tahu kamu mau jadi apa, harusnya kamu sudah ngerti kerjaanmu itu maunya kamu career path-nya seperti apa. Itu kan kayak sesuatu yang nggak semua orang punya gitu. Karir berarti pertanyaannya adalah fokus karir, menentukan fokus karir gitu. Menentukan pengalaman aja sih Mas itu. Kalau menentukan fokus karir ya, aku dulu usaha, maksudnya jualan. Itu lebih dari 7 bidang kali ya. Aku pernah travel, pernah kuliner, pernah lagi distro-distroan. Kayak konveksi gitu pernah. Terus banyak lah ya. Itu hal yang hal yang paling yang buat aku mau ajari adalah yang mana yang menghasilkan uang dulu, itu yang harus ditekuni. Itu realistis. Karena gini, misalnya aku bisa nulis, sama aku bisa main musik, bisa gitu. Ternyata main musik lebih menghasilkan uang dalam waktu beberapa bulan. Ya aku akan membuat itu, aku akan lebih ke situ. Tapi dalam 3 bulan aku akan double job gitu, nggak masalah sih. Mana yang akan benar-benar membuat kualitas waktuku oke dan income-nya jadi aman. Ternyata di musik nih, ya udah aku ke musik.
Oh gitu. Jadi karena aku nggak mau double job kali ya. Karena cara memfilternya itu. Caranya gitu. Dan kalau untuk menentukan pertama kali langsung coba. Berarti harus ini ya, semua ada yang pertama kali, ya nggak? Iya. Karena masih banyak juga kalau aku tahu dari cerita-cerita teman-temanku yang takut gitu. Karena misalnya dulu kerjaannya adalah kita misalnya bilang guru lah. Ketika kena pandemi ini kan akhirnya gak punya pekerjaan. Adanya lowongan pekerjaan apa misalnya kayak barista lah, jadi barista gitu. Dengan tawaran akan diajarin dari awal. Tapi masih banyak yang nggak mau gitu loh, karena lah aku nggak pernah di situ, nanti aku kok kayak berganti-ganti terus gitu kan. Iya. Kalau ketakutan sih wajar ya. Tapi keputusan untuk mengambil atau tidak itu kan masing-masing. Iya, personal. Jadi kalaupun misalnya di satu bidang sikat. Kalau enggak pun dan masih merasa sanggup, ya silakan. Karena kalau aku jujur kalau aku nggak berani resiko yang itu, tapi aku lebih berani resiko tantangan yang baru tapi di bidang yang sama. Oh, oke. Iya. Jadi skopnya yang membesar, bukan bidangnya yang membesar. Itu. Jadi itu yang tak lakukan karena aku benar-benar memfilter. Dan ini perlu digarisbawahi, jangan takut gaji kecil kali ya. Nah itu gimana Mas? Kan kalau misalnya kita pindah pekerjaan, kita pasti akan menghadapi gaji yang ditawar kan, apalagi yang bidangnya beda loh ya. Gitu. Ya kalau bidangnya beda, ya nggak apa, ya wajar kalau kecil. Kalau besar itu yang curiga. Oke. Ya, kalau bidangnya sama, tapi lompat, maksudnya pindah ke instansi lainnya, harusnya bergeningmu tinggi. Tapi kalau kamu bidangnya berbeda, ya harus dari bawah dong. Oh, iya. Wajar benar. kan? Wajar logis banget. Kan? Ya. Logis. Gitu. Tapi makanya aku pengen tetap di satu bidang karena itu. Aku kalau boleh cerita nih ya, jadi sempat ada juga yang bilang aku dianggapnya kayak ganti-ganti kerjaan. Dari content writer, terus sosial media dulu pernah jadi sosmed manager juga kan. Terus pindah lagi jadi penulis lagi. Kok ketawa kita ketawa gitu sih Mas? Oh iya. Kan aku yang harusnya ketawa gitu, kok kamu ikut-ikut? Aku ya gitu. Terus sekarang content writer lagi, masih ngurusin sosmed gitu. Terus sempat jadi scriptwriter, copywriter. Itu sempat juga banyak yang kayak anak ini nggak fokus gitu. Gitu pernah. Tapi mungkin nyambung ya omongan dari Mas Darmo ya, kalau sebetulnya apa yang aku kerjakan itu masih satu root, masih di bidang kepenulisan gitu. Cuman aku dulu ingat pernah ngobrol sama kamu kan, kita kayak Mas aku pingin ini pingin itu, akhirnya kamu bilang kamu tentukan kamu pengen dikenalnya sebagai apa, siapa itu kan. Kalau emang writer berarti turunannya writer kan banyak. Kita jadi penulis cerpen, kita jadi scriptwriter, bahkan ada UX writer juga yang mungkin berbeda tapi masih bisa lah kita pelajarin karena kita punya basic skill menulis misalnya kayak gitu. Itu sih, jadi kayak memang kita harus nemuin satu apa yang kita pengen gitu kan. Lebih enteng sih menurutku ya, lebih enteng daripada juggling apa ya, juggling tas kali ya, juggling bidang kali. Jadi beda-beda bidang itu kan capek. Iya, ada orang yang benar-benar strong kayak Rizal nih. Rizal kan strong banget, dia dulunya di tambang, di lapangan, terus pindah ke ke Surabaya, ke mana? Kantoran. Ke kantoran dia. Kantor tambang tapi. Oh enggak. Oh iya. Beda. Oh. Ya di bidangnya udah beda dia, terus sekarang jadi MD. Nah, itu kan strong banget kan. Karena nggak semua orang bisa strong itu. Mungkin kalau aku sudah mentalnya sudah lemes kayak mendoan. Mungkin ini ya. Kalau aku memang orangnya yang nggak bisa, kalau nggak fokus itu nggak dalam gitu kali ya. Jadi kalau orang yang memang gampang adaptasi dengan bidang-bidang lain mungkin bisa kayak gitu. Kalau aku kan ini tentang share tentang aku kan. Aku malah kepingin banyak hal dulu. Tapi kan akhirnya aku inilah, ternyata ini ya gitu loh. Berarti pernah sempat menjadi orang yang banyak pinginnya. Oh sempat. Lalu aku tutup akses untuk melihat melihat ke orang-orang lain. Kita hold dulu ya, nanti kita sambung lagi. Oke. Ini kita ngebahas apa sih?
guys. Abis ini kayak aku bikin podcast ya, curhat tuh. Salah. Gak jadi. Tekanan berat apa tuh? Kangen berat. Only on Bingkai Suara. Karena poin ini sebenarnya poin-poin kecil yang kadang-kadang orang nggak memperhatikan gitu. Komunikasi dengan orang lain dan kita punya misi bersama. Berbagai hal mengenai bisnis hanya di Unpacking Podcast. Ngerasa gak sih umur 20-an itu struggle banget? Ngerasa gak sih jelang umur 3 bulan itu rasanya kita semua tiba-tiba dibaksa jadi dewasa? Dengerin podcast Before and at 30 bareng saya Winda Carmelita. And enjoy your moment before and at 30. Balik lagi bareng Winda Carmelita di sini bersama Mas Darmo yang sedang mau mengambil mendoan tapi nggak jadi. Langsung saya dipotong. dihalangi. Medit soalnya. Sorry. Aku dibilang medit. Tadi kan kita terakhir ngomongin tentang gimana Mas Darmo berusaha mengeblok akses dari rasa kepengenan, banyak kepengenan. Iya. Caranya gimana sih Mas? Karena kan kita sekarang punya sosial media ya. Kita otomatis punya banyak akses untuk ngelihat kehidupan orang lain. Ya. Boleh dong di-share. Uninstall. Terus uninstall, nge-mute. Serius kamu uninstall? Ya. Pernah. Bisa. Apa yang di-uninstall waktu itu? Instagram waktu itu. Sama di Twitter itu yang tak follow adalah yang sesuai bidangku. Wis. Oke. Nggak ada yang anak yang misalnya. Aku Mas. Enggak, maksudnya kita kan satu relate kan. Contohnya kalau misalnya ada yang artis nih, contoh. Oke. Atau parpol. Ya. Buzzer yang parpol. Berita Indonesia nggak mau. Udah nggak. Aku nggak follow itu sama sekali. Bisa ya kamu hidup tanpa memfollow apa yang lagi trending di sosial media? Lah orang desa aja bisa loh tanpa sosmed. Maksudku hidup gitu loh. Iya sih. Maksudnya kan karena kita awalnya sudah punya kebiasaan, sudah membangun kebiasaan itu gitu Mas. Ya makanya karena membangun kebiasaan harusnya di UX kan ada membangun kebiasaan kan. Iya. How to build a behavior for apps kan. Harusnya aku bisa membangun kebiasaan baru sih sebenarnya. Makanya itu aku nyoba. Kenapa sih kalau aku ketinggalan berita kan nggak apa-apa. Terus ngetes aku. Jadi orangnya iseng kali ya aku. Jadi lainnya ngobrol apa aku nggak nyambung itu ya santai aja ya nggak apa-apa. Oh gitu ya. Soalnya kenapa harus relate gitu. Kalau nggak tahu pun aku tanya juga nggak apa-apa kan. Kamu berusaha untuk memfilter dan merelatekan apa yang memang sedang kamu ingin tekuni. Iya benar. Dan it works or not? It works karena lawan terbesar kita adalah waktu sebenarnya. Wah, gimana tuh? Kok sangat dalam tumben? Iya, soalnya kalau misalnya kita mau terlihat nyambung, terus mau bergaul dengan banyak orang yang berbeda bidang, yang biar relate dan kita ingin menyambung-nyambungkan dengan itu ya habis waktu kita. Tapi kalau misalnya kumpul-kumpul doang atau cuma nongkrong, ya nggak apa-apa. Nggak usah pilih-pilih teman yang begitu juga nggak apa-apa. Cuman nggak usah terlalu into deep sama beberapa orang yang tidak relate apa. Kalau misalnya toksik ya tinggal aja lah. Salah satu penting ya, kalau toksik tinggal aja. Soalnya memang harus ditinggal karena ya waktu tadi sih. Berarti emang semua filternya dari diri kita sendiri ya sebetulnya, iya, bukan dari sosmed juga gitu benar ya. Cuman sosmed adalah pendukung. Iya. Terus sekarang nggak gampang ke-trigger ini ya kali misalnya ada konten-konten viral yang itu kayaknya nggak gampang ke-trigger gitu loh. Jadi lebih enak kali ya. Maksudnya lebih tenang lah. Apa yang kita baca itu yang kita ini loh asik gitu. Iya sih, apalagi kalau sekarang kan masih corona ini masih benar-benar gencar gitu kan. Ngelihat di sosmed itu kayaknya semua orang punya pendapat gitu kan. Ya. Saya pun juga sering kayak ke-trigger gitu. Tapi ke-triggernya lebih ke hal sepele sih kayak waduh ini typo gitu. Kamu tahu kan aku grammar Nazi. Iya. Tapi emang sih ngerasa kayak itu sebuah pemicu, jadi kita kayak gampang kesel. Iya. Terus ngerasa juga sempet sih aku ngerasa kalau aku nggak buka Instagram, aku tuh nggak tahu temanku lagi ngapain gitu. Itu nyata banget loh ya nampaknya. Akhirnya sempet awal-awal corona itu aku ngerasa untuk
nggak perlu lihat Instagram karena aku lebih mudah trigger lihat visual ya. Ya. Dan itu memang cukup berhasil sampai hari ini sih Mas. Ya. Kalau nggak cuman buat share konten apa yang aku kerjain gitu, aku jarang ngeliatin Instagram, bahkan sampai turun loh itu time spendku. Oh, tapi setiap aku lihat Instagram kamu ini ya, omonganmu bermanfaat sekali po. Diundang IG Live gitu ya. Wah, keren. Ya itu lumayan sih, dari IG Live aku belajar untuk tidak usah make upan karena ada filter. Manfaat sekali ya. Oke. Saya filteran juga nggak oke kayaknya. Ya. Karena emang bener sih Mas, ke-trigger itu loh yang paling nggak enak. Ya benar. Aku melatih untuk tidak ke-trigger soalnya. Dulu itu ya, cerita dikit ya. Setiap ada yang misalnya kayak kamu nggak fokus gitu, aku berusaha ngasih tahu gini, terus kuliner misalnya ini marketingnya nggak gini, aku merasa ke-trigger yang enggak, harusnya gini loh, gini. Tapi sekarang kalau ditanyain gimana marketingnya ini, ya gitu aja lah. Lebih apa ya, lebih santai, lebih kalem. Iya, lebih nggak usah ngotot lah. Kalau misalnya ada topik lain ya kita ngobrol yang lain aja, karena kita ketemu bukan karena berbisnis atau apa kan, kita ngobrol sebagai teman dan sebagainya kan nggak masalah juga. Misalnya kamu tanya, Mas, kalau digital marketing itu gimana sih gini, ya aku jawab seadanya yang kira-kira akan menggulirkan topik itu seenak mungkin ya, bukan yang tidak perlu semua dibuat berdebat. Iya benar. Oh berarti sudah tidak Darmo yang dulu ya? Darmo yang dulu bukanlah yang sekarang. Iya. Waduh, saya hijrah, astagfirullahaladzim, masuk dengan yang lebih baik. Oke. Terus nih Mas, aku mau nanya, kalau berpindah-pindah bidang kerjaan, yang penting dipersiapkan tuh apa? Apalagi kan sekarang bidang kerja apa? Bidang pekerjaan misalnya. Jadi kayak misal kayak kamu pernah dari kuliner, terus pindah ke jadi sosial media marketing kayak gitu. Itu kan sekarang apalagi kita relatekan sama kondisi saat ini ya, pandemi kan orang banyak yang kehilangan pekerjaan. Dan rata-rata seperti kita kalau bilang ya mau nggak mau ono iku ya pasti kerjakan gitu. Sedangkan mungkin basic skill kita nggak punya di situ gitu. Kalau share dari kamu tuh yang perlu dipersiapkan apa sih? Ini kalau memang mau terpaksa berganti bidang ya, lebih baik siapkan untuk bisa fokus. Jadi jangan semua buku atau semua teori kamu makan dulu, kamu pelajari dulu baru melakukan. Kayaknya lebih baik melakukan banyaklah melakukan sesuatu dulu daripada baca buku. Maksudku kalau untuk rasio, misalnya baca buku itu 1, prakteknya 2. Jadi dicoba dulu semuanya ya? Jadi setelah baca itu langsung coba. Setelah nggak bisa lagi atau mau upgrade, baca lagi. Langsung coba lagi. Jangan kebanyakan baca buku yang nanti jatuhnya ke teoritis. Terus jangan terlalu banyak praktek tapi tanpa pegangan. Udah. Berarti kita semua harus berani coba intinya. Berani coba sama berani something new ya, try something new buat ya. Iya sih bener sih, kadang kita apalagi udah menuju ke umur 30 ke atas itu kan udah rata-rata kerjaannya sudah pernah ngalami pekerjaan yang udah lama kan gitu. Jadi kayak mau mencoba sesuatu yang baru tuh kayak ragu banget gitu kan. Bisa jadi karena mungkin ada tanggungan, mungkin keluarga ya. Kalau kita kan sama-sama single, tapi menurutku lebih baik berani itu untuk apa ya? Untuk hal baru, bukan untuk keburukan kan. Benar. Itu kayaknya mungkin yang beresiko itu penuh tantangan terus akhirnya akan cepat tercapai sih biasanya. Iya. Itu sih. Oke, kalau gitu intinya dari obrolan kali ini adalah kita nggak perlu takut nyoba ya, tapi paling nggak kita harus punya basic skillnya apa. Iya. Betul nggak sih? Ya benar. Oke, thank you Mas Darmo sudah menikmati mendoan di sini. Sudah mau direpoti. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di podcast yang selanjutnya bareng Mas Darmo karena masih banyak hal yang bisa kita gali dari Mas Darmo selain ngobrolin tentang karir. Oke. Enjoy your moment before and at 30.